Jalan Jogja Malioboro. Sejahtera selalu menyertai kita semua di sore hari yang manis ini, di sore hari yang indah ini. Kalian tahu negara kalian dalam keadaan kepunahan, dalam keadaan Kristenisasi. Negara ini hancur bukan karena koruptornya. Negara ini hancur bukan karena pemerintahan. Teriak-teriak ya. Negara ini hancur karena dosa. Karena dosa yang sudah meradikal. Mari kita satukan iman untuk hancurkan kerajaan-kerajaan dosa dengan pedang-pedang doa. Dosa itu manis seperti madu. Banyak Dosa muslimah di itu sana. ikat, tapi Memakai menuju ke hijab. neraka. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Bertobatlah. Mengajak bertobat. Jangan sampai kalian diempas bagaikan sekam yang ditiup angin. Jangan sampai murka Tuhan. Murka Tuhan yang Murka menyala-nyala jatuh atas kalian. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan, padahal kami sudah bertuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunilah semua musuh-musuhmu. Berkatilah orang-orang yang mengenai kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Sebab pada waktu hari kemurkaan Tuhan datang, engkau akan terlindungi, engkau akan terselamatkan. Haleluya. Dengan begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia di bumi ini, Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, Sang Mesias, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah the Savior, Dia adalah Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Pada waktu akhir zaman, Dia akan datang, Dia akan mengadili, bahkan Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati. Dan orang yang percaya akan Dia akan diangkat menembus matahari menuju surgawi. Demikianlah sabda-sabda Tuhan ini. Berberkatilah orang mendengarkan sabda ini untuk melaksanakannya. In the name of the Lord Jesus. Di sini kami ingin bicara dengan jujur dan apa adanya. Jangan menyalahkan umat Islam atau masyarakat sekitar di tempat-tempat rawan kristenisasi jika pada akhirnya muncul penolakan, pembatasan, atau kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Masalahnya bukan karena benci agama dan bukan karena tidak mau hidup rukun. Masalahnya adalah karena ada cara-cara yang tidak pantas dan mengganggu ketenangan umum, mengajak untuk percaya kepada agama di luar Islam, sedangkan mereka yang diajak sejatinya sudah memiliki keyakinan. Mohon maaf, praktek penginjilan atau kristenisasi yang dilakukan di tempat umum seperti di dalam bus, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus, di pasar, tidak ada agama Islam yang memberi keselamatan. dari rumah ke rumah, begitu mengasihi dunia ini, dunia manusia ini, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. di mall, bahkan di depan sekolah atau tempat terbuka dengan cara berteriak, menekan, atau mengganggu orang sedang beraktivitas, jelas membuat masyarakat resah. Siapapun agamanya, kalau ruang hidupnya diganggu, tentu tidak akan diam. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Ilham Bagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita lihat, yang baru saja kita dengar, dan yang baru saja kita simak. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Ada seorang penginjil yang begitu bersemangat. Dia memberitakan Injil. Dia mengajak orang untuk meninggalkan dosa. Dia mengajak orang untuk mencari Tuhan. Dia menceritakan man huwa Yesua, siapa itu Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Maka dia berulang kali mengutip firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang dikutip adalah Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Ilham Bagi dan para pengikut Kristus yang setia, ini adalah firman Tuhan mulai tergenapi, sedang tergenapi, dan akan tergenapi. Di akhir zaman akan mulai banyak orang yang memberitakan Injil, yang memberitakan firman Tuhan. Mulai banyak orang yang bersaksi man huwa Yesua. Mulai banyak orang yang mengajak seseorang, yang mengajak orang banyak untuk mencari Tuhan, untuk meninggalkan dosa, mengingatkan bagaimana kutuk, bagaimana murka Tuhan akan turun ke bangsa, di mana bangsa itu tidak memuliakan Tuhan, di mana negara tersebut tidak mencari wajah Tuhan, di mana negara tersebut tidak meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Itu yang diingatkan oleh penginjil tersebut, Bapak Ibu. Lalu Babang Tampan, kalau kata Bang DS, Bang Domba Suci, Bapak Ibu ya, Babang Tampan Tasik Ngaji, dia mulai terusik, Bapak Ibu ya. Dia mulai ada nada-nada provokasi dan bla 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 bla, sebagaimana yang kita dengar apa yang disampaikan oleh Babang Tampan, saudaraku, alias Ustadz Tasik Ngaji. Dia lupa
bagaimana banyak dari golongan mereka dengan terang-terangan mengajak orang Kristen untuk memeluk agama Babang Tampan. Mana banyak sekali dari golongan Babang Tampan malah mengolok-olok Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, mengkafir-kafirkan orang Kristen, mengatakan kalian semua masuk neraka. Kami biasa saja. Sering sekali telinga kami mendengarkan kalimat-kalimat kafir. Sering sekali mendengarkan kalimat-kalimat kalian itu menyembah banyak Tuhan. Kalian itu punya Tuhan yang beranak. Itu tidak membuat kami marah, tidak membuat kami geram, tidak membuat kami melapor kepada pihak yang berwajib. Tetapi kami menunjukkan kasih kami kepada kalian dengan cara kami memberitakan Injil, cara kami mengajak orang untuk mencari Tuhan, dengan cara kami menceritakan man huwa Yasu'a, yaitu Yeshua HaMasiah. Siapa itu Yesus Kristus yang hadir ke dunia ini, di mana Yesus datang. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Tuhan sangat senang. Surga bersukacita, malaikat di surga bersukacita ketika ada satu orang yang berdosa bertaubat. Ini dia Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat bagaimana dari golongan Babang Tampan, Tasik Ngaji, mereka juga melakukan ibadah di tempat umum, ya, mengajak orang untuk meninggalkan Kristen, mengajak orang untuk bla bla dan sebagainya. Kami tidak marah. Kenapa kami tidak marah? Karena kami punya pegangan yang kuat. Kami punya iman yang pasti. Kami punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap. Kami sudah memiliki keselamatan dan kami sudah tidak lagi mencari-cari jalan, mencari-cari ini, mencari-cari itu, karena Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus sudah menunjukkan jalan kepada kami. Bagaimana supaya kami sampai kepada Bapa, bagaimana supaya kami bisa sampai ke surga, bagaimana kami berada di tempat yang didambakan, yang dirindukan oleh segenap umat manusia, yaitu surga. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika saya melihat bagaimana semangat seorang penginjil dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi, saya Bapak Ibu begitu bangga, begitu senang, begitu sukacita, karena ada banyak sekali orang di luar sana yang memberitakan Injil. Selain saya, Bang JDP, ternyata banyak orang di luar sana yang memberitakan Injil Bapak Ibu. Dan saat ini saya bersama dengan Bang JDP, Bapak Ibu, sudah di Sumatera. Sumatera di mana Bang Pendi? Kita rahasiakan. Karena kami mengatakan kepada Bapak Ibu, kami mulai penginjilan dari Riau ke Sumatera Barat alias Padang, dan selanjutnya kami menuju ke Aceh Tenggara. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, dan kami sangat membutuhkan support saudara, sangat membutuhkan doa saudara, dan kami sangat membutuhkan semangat yang saudara berikan kepada kami. Biarlah lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, khususnya orang-orang Kristen yang suam-suam kukuh. Mereka dikuatkan, mereka tambah semangat di dalam beriman, dalam berkeyakinan, dan sungguh-sungguh untuk bersaksi dan menceritakan siapa Yesus, memberitakan Injil. Dan kita juga menjangkau kembali mereka yang sudah dimukallafkan, supaya kita bawa kembali kepada Tuhan. Kalau bukan kita Bapak Ibu, siapa lagi? Inilah tugas kita orang percaya, memberitakan Injil. Sebagaimana Injil Markus 16 ayat yang ke-15. Katanya kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebagaimana yang dilakukan oleh penginjil tadi, di bus dia beritakan Injil. Di mana saja beritakan Injil. Ada waktu atau tidak ada waktu, siap sedialah kita selalu untuk memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu semuanya, ulangi firman Tuhan ini. Celakalah kita semuanya apabila kita tidak memberitakan Injil, apabila kita tidak bersaksi. Karena memberitakan Injil, memberitakan firman ini tugas khusus yang diberikan, yang diperintahkan oleh Adonai Yeshua HaMasiah. Bukan gereja
bukan sinode, bukan pendeta, bukan gembala, bukan organisasi yang mendorong kita untuk memberitakan Injil, yang menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Tetapi ini adalah perintah amanat agung. Tuhan langsung yang memberikan perintah kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya untuk bersaksi dan untuk memberitakan Injil. Makanya dalam Injil Markus 16 ayat 15, kata Yesus Hamasiah kepada mereka, kepada kita semuanya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi saudaraku, saya ulangi 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ketika kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, jangan kita bermegahkan diri, Pak Ibu. Karena itu adalah satu keharusan bagi setiap orang yang percaya. Bahkan celaka bagi kita semuanya apabila kita tidak memberitakan Injil. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan saja kepada orang Israel, kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, makanya Bapak Ibu, orang yang melakukan penginjilan adalah orang yang sangat hebat, karena kita sudah taat terhadap perintah Tuhan, yaitu pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini harus kita lakukan. Setelah kita memberitakan Injil, kita harus punya tanggung jawab untuk mendidik atau memuridkan orang-orang yang kita injili, agar orang tersebut sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Agar orang itu bukan saja sudah meninggalkan agama kita lepas begitu saja, tidak. Kita punya tugas khusus untuk memuridkan, untuk mendidik, untuk mengajarkan, agar orang itu bertumbuh di dalam Kristus. Agar orang tersebut ada pembaharuan budi, ada perubahan karakternya ketika orang itu sudah percaya kepada Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Ini harus kita lakukan, khususnya orang-orang yang memberitakan Injil. Jadi kepada setiap orang memberitakan Injil, khususnya saya secara pribadi harus melakukan hal ini. Mendidik mereka, memuridkan mereka, mementori mereka, menjaga mereka. Ini adalah tugas yang sangat berat Bapak Ibu. Kalau hanya memberitakan Injil, itu ada mudah bagi saya. Tetapi untuk merawat ini sangat sulit sekali. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu selalu mensupport saya bersama dengan JDP. Selalu memberikan semangat, selalu mendoakan. Sehingga sampai sekarang Bapak Ibu, dengan dukungan Bapak Ibu semuanya, pelayanan kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat, dan semakin hari pelayanan kita semakin luas Bapak Ibu. Bukan saja kita Mentawai, bukan saja kita ke Nias, tapi kita sudah ke Aceh Tenggara, kita sudah ke banyak daerah-daerah yang lain yang sudah kita datangi, dan kita sudah mulai berpindah-pindah tempat, dan kita sudah mulai memuridkan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah mulai mendidik orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bahkan kita mulai menjangkau lebih lagi mereka yang sudah meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Nah, ini dia saudaraku, tugas kita setiap penginjil. Kita harus punya beban untuk merawat, punya beban untuk mendidik, alias untuk memuridkan. Nah saudaraku, di dalam kitab Roma 10 ayat 14 firman Tuhan berkata, bagaimana mereka akan berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka akan percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka akan mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi saudaraku, apa yang dilakukan oleh penginjil tadi di bus itu adalah hal yang sangat mulia sekali. Hal yang sangat luar biasa. Keberaniannya, dan dia tidak menyinggung satu sama yang lain.
Dia tidak menyinggung agama, dia tidak menceritakan, tidak menjelek-jelekkan agama, tetapi beliau benar-benar memberitakan Injil. Beliau benar-benar mengingatkan betapa seriusnya dosa seorang anak manusia. Dan betapa seriusnya ketika anak manusia jatuh dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan betapa seriusnya penginjil tadi mengajak kita semuanya, khususnya orang yang ada di bus, untuk mencari Tuhan. Betapa seriusnya penginjil tadi untuk mengajak orang yang ada di bus supaya percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Bapak Ibu lihat, ketika Injil diberitakan dengan kasih, tidak ada orang yang tersinggung, Bapak Ibu. Buktinya tidak ada orang yang di bus itu merasa tersinggung. Kenapa? Karena penginjil tadi tidak membawa agama, tidak menjelekkan agama lain, tidak menjelekkan kitab lain, murni memberitakan Injil. Dan ini yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP di lapangan. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa Bang Penny dan Bang JDP tidak pernah pakai masker dan begitu berani terang-terangan mengatakan ke Padang, ke Aceh Tenggara, Kutacane, ke Medan, ke Sumatera Barat, ke daerah-daerah yang lain, terang-terangan. Kenapa tidak takut? Kenapa tidak merasa khawatir? Nah, kenapa kami tidak takut, Bapak Ibu? Karena yang kami beritakan Injil. Kami tidak pernah bahas-bahas agama. Tidak mengajak orang untuk meninggalkan agamanya. Yang kami beritakan adalah Injil, murni Injil. Kami bersaksi kenapa kami percaya kepada Yesus. Ya, dan saya secara pribadi, Bapak Ibu, selalu bersaksi tentang pembaharuan budi, tentang pembaharuan karakter. Bagaimana karakter saya before and after, ya, sebelum dan sesudah. Sebelum saya percaya kepada Yesus dan sesudah saya percaya kepada Yesus, bagaimana pembaharuan budi saya, bagaimana perubahan karakter saya. Ini saya selalu ceritakan dan banyak sekali orang tertarik ketika saya menceritakan dengan serius tentang perubahan budi dan perubahan karakter. Perubahan budi dan perubahan karakter ini bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Ya, kalau tidak dalam Yesus, Bapak Ibu, tidak akan bisa mengubah karakter dan adab budi pekerti kita. Uang banyak, Bapak Ibu, itu mengubah karakter kita, bukan lebih baik, lebih lembut, bukan menuju kepada kebenaran, tetapi menuju kepada kesombongan. Karakter kita karakter yang sombong. Ya, kenapa? Karena kita merasa banyak sekali uang. Tetapi kalau perubahan budi, perubahan karakter di dalam Kristus, banyak orang suka. Banyak orang melihat buah-buah pertobatan kita, Bapak Ibu. Ya, ini yang selalu kita beritakan, ceritakan bersama dan Bang JDP. Di samping kita ceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana cara orang-orang dunia mendengar tentang nama Yesus? Mendengar tentang nama Bapa di surga, Yod-Heh-Vav-Heh, yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana cara mereka tahu tentang Yesus Kristus Juru Selamat kalau kita tidak memberitakan? Bagaimana orang di bus tadi tahu tentang Yesus kalau tidak ada orang yang memberitakan? Jadi Bapak Ibu, orang ya sekarang memberitakan Injil karena sadar bahwa ini adalah tugas setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Ini dia, saudaraku. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang tidak sekolah teologi untuk memberitakan Injil. Makanya Bapak Ibu, saya selalu berkata, mari kita bersinergi. Yang dosen teologi jangan bla 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 bla. Yang penginjil jangan bla 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 bla. Tapi bagaimana cara kita berjejaringan? Ketika saya salah dalam menyampaikan, dosen teologi harus memberitahukan kesalahan saya, menegur saya dengan lemah lembut, dengan kasih. Dan saya sebagai penginjil ketika ditegur, saya harus terima teguran tersebut. Harus saya terima masukan-masukan tersebut. Dan harus saya terima didikan-didikan daripada bapak-bapak teologi, bapak-bapak pendeta, para gembala. Karena kami juga sangat butuh semangat daripada bapak-bapak dosen teologi, bapak pendeta, para gembala, untuk selalu mengingatkan kami supaya lebih hati-hati lagi dan terus memberikan dorongan dan semangat kepada kami untuk tetap memberitakan Injil. Jangan pernah keluar kata-kata dari mulut kita, untuk apa kau bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan? Itu jangan. Karena ketika kita mengajar teologi di sekolah teologi, atau seorang dosen mengajar Alkitab di sekolah teologi, itu gunanya supaya para murid untuk memuridkan,
gunanya para murid untuk memberitakan Injil, gunanya para murid untuk semangat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi jangan kita berkata, untuk apa kau bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Tuhan sangat tidak suka yang seperti itu. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati, ya, dengan orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya bersama dengan Bang JDP masih di Sumatera, dan sudah 2 hari saya bersama dengan Bang JDP di Sumatera. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar benar-benar pelayanan kita berbuah lebat dan berbuah manis. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasiyah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.